Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait info terbaru perkembangan terkait kota dan formasi P3K 2022. Jadi di sini sudah ada rilis ya Bapak Ibu ya di jpnn.com hari Rabu 25 Mei 2022 terkait informasi yang terbaru, yaitu info terbaru kota dan formasi P3K 2022 guru honorer diminta dekati Pemda. Nah, dilansir di salah satu media elektronik Bapak Ibu ya, yaitu jpnn.com. Di sini kota dan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2022 belum ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Bapak Cahyokumolo. Jadi intinya ya, kita harus banyak bersabar dulu karena terkait dengan kota dan formasi P3K 2022 memang belum ditetapkan oleh Menpan RB Bapak Ibu ya. Buktinya hal ini terungkap Bapak Ibu ya dalam audiensi virtual Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia dengan para pejabat Kemenpan RB Bapak Ibu ya. Nah, di sini bahkan dikatakan oleh Ketua FGHNLPSI Ibu Heti Kustrianingsi mengungkapkan sesuai hasil penjelasan Kemenpan RB, penetapan kota dan formasi P3K 2022 seharusnya akhir Mei ini. Jadi untuk penetapan kotanya seharusnya akhir Mei ini Bapak Ibu ya. Namun rencana tersebut berubah karena banyak Pemda yang belum mengajukan usulan kebutuhan formasi. Jadi salah satu yang menyebabkan kenapa kota dan formasi P3K tahun 2022 yang rencananya ditetapkan pada akhir Mei ini sesuai dengan jadwal lini masa P3K 2022, salah satu penyebabnya adalah karena masih banyak Pemda yang belum mengajukan usulan kebutuhan formasi tersebut Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi penyebab utama seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Nah, di sini kalaupun ada yang sudah mengajukan, tentunya ada revisi-revisinya Bapak Ibu ya. Di sini kalaupun ada yang sudah mengajukan lanjutnya, ada revisi-revisinya. Ini memberikan peluang bagi guru honorer untuk mendekati Pemda masing-masing agar mengajukan formasi seperti itu ya. Oke, kemudian di sini juga Bapak Ibu ya, Kemenpan RB meminta guru honorer ikut mengawal dan mendekati Pemda agar mengusulkan formasi P3K. Makanya ini pekerjaan berat juga, kata Ibu Heti kepada jpnn.com. Mengapa berat? Lanjut Heti, karena tidak semua punya kemampuan anggaran yang maksimal. Ada yang mengajukan maksimal seperti Kabupaten Garut yang mengusulkan kebutuhan formasi untuk guru kelas passing grade P3K 2021 sekitar 3.000-an. Jadi untuk Kabupaten Garut itu mengusulkan kebutuhan formasi ditujukan kepada guru lulus passing grade P3K 2021 itu sekitar 3.000-an Bapak Ibu ya. Oke, mantap ya untuk Kabupaten Garut. Di sini Ibu Heti juga menyampaikan informasi Kemenpan RB bahwa usulan kebutuhan formasi P3K 2022 secepatnya dimasukkan sebab Kemenpan RB akan menetapkan kuota dan kebutuhan formasi tidak lama lagi. Jadi nggak menunggu semua usulan masuk ya, seperti itu. Nah, bahkan di sini ada lanjutan informasinya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyiapkan kuota P3K 2022 itu sebesar 758.018. Namun hingga 12 Mei Pemda baru mengusulkan 17,3% atau 131.239 formasi. Jadi kendalanya ada di Pemda Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek Bapak Iwan Syahril mengungkapkan usulan tersebut itu sudah termasuk guru agama, guru seni budaya, guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK dan guru kelas TIK, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, menurutnya jika dibandingkan dengan P3K 2021, usulan formasi dari daerah ini merosot. Tahun lalu usulannya mencapai lebih 506.000, itu sebabnya Kemdikbudristek bersama Panitia Seleksi Nasional akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, ini terkait ya, akhir Mei rencananya untuk pengumuman kuota dan formasi P3K itu diundur karena masih banyak Pemda yang belum memasukkan formasi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian informasi kedua yang cukup menggembirakan ini datang dari Kemenpan RB Bapak Ibu ya.
Di sini ada informasi yang diposting di PPK Indonesia. Di sini dikatakan ya, 2023 bebas tenaga honorer Cahyo, alternatifnya ikut tes CPNS dan P3K. Ini diliput di kompas.com Bapak Ibu ya, tanggal 24 Mei 2022. Yang mana isinya di sini kita bisa cek selengkapnya di sini. Di sini dikatakan ya, dilansir di PPK Indonesia Jakarta kompas.com, pemerintah berupaya menekan jumlah tenaga honorer di instansi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah pada tahun 2023. Diharapkan pada tahun tersebut tak ada lagi pegawai yang berstatus honorer. Sederet tenaga honorer pun kerap menyuarakan agar dapat diangkat untuk menyandang status pegawai negeri sipil atau P3K. Lalu bagaimana pada tahun ini justru tenaga honorer masih belum mampu beralih ke status kepegawaian tetap. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini langsung konfirmasi oleh Bapak Cahyokumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyokumolo mengatakan solusi terakhir agar tenaga honorer bisa beralih status kepegawaian hanya bisa melalui tes seleksi yang dilaksanakan pemerintah, seperti tes seleksi calon pegawai negeri sipil maupun CPPK atau P3K. Ikut tes ya, alternatifnya lulus diterima dan tidak diterima, katanya dihubungi di kompas.com. Apalagi kata Bapak Cahyo, pemerintah telah mempermudah tenaga honorer agar bisa lulus tes seleksi dengan menurunkan nilai skornya atau passing grade-nya. Bisa ikut tes P3K dan passing grade-nya sudah diturunkan, ucapnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah salah satu informasi yang penting untuk Bapak Ibu, bahwasanya salah satu solusi yang diberikan oleh Bapak Cahyokumolo selaku Menpan RB adalah mengikuti tes seleksi Bapak Ibu ya, untuk bisa mengubah status dari guru honorer menjadi ASN ya, seperti itu. Nah, oke, seperti itulah informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.